Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat pesan ibu, kalian jangan keluar rumah bila tidak terlalu penting. Nah, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalau keluar kalian menggunakan masker dan cuci tangan. Oke? Baik. Siap pelajaran ibu? Hari ini kalian siapkan buku tulis kalian, catatan kalian. Materi hari ini wajib kalian tulis di buku catatan. Jelas ya, wajib kalian tulis. Dari materi pertama sampai materi ini habis. Jadi kalian catat, tidak ada yang boleh terlewati. Berarti kalau kalian terlewati, ada yang terlewati berarti nilainya berkurang. Oke, sudah siap? Diambil buku catatan kalian, pulpen kalian. Ingat, di buku catatan kalian di atasnya, kalian tulis nama dan kelas. Ditulis nama dan kelas kalian di atas. Baru di bawahnya catatan materi hari ini. Paham ya? Oke, materi hari ini adalah kelanjutan materi kemarin, masih membahas tentang teks ulasan. Nah, sekarang kita tentang kekurangan dan kelebihan dan kebahasaan teks ulasan. Apa itu kelebihannya? Nah, kelebihan teks ulasan adalah membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan, menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas. Adanya ranting atau keunggulan hal yang diulas memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya. Nah, kelebihan tersebut seperti ada di dalam isi buku, baik dari segi bahasa, kertasnya, ya kan, tulisannya. Nah, itu adalah kelebihannya. Misalnya kalian membaca sebuah buku, novel, atau buku pengetahuan umum. Nah, dilihat bahan kertasnya bagaimana. Apakah bahan kertasnya bagus, tebal, ya kan? Lalu bahasa yang digunakan dalam buku tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, isi bukunya, materinya, misalnya kalau ilmu pengetahuan, materinya lengkap, jelas, dipahami oleh kalian, nah itu isi buku. Ya kan? Kalau misalnya kalian membahas tentang film, apa yang akan kalian bahas? Misalnya, judul filmnya, aktornya, alur jalan ceritanya, ya kan? Isi filmnya bagaimana? Nah, itu cara mencari kelebihan dari teks ulasan yang kalian akan buat. Contoh di sini. Buku ini membahas mengenai tarbiyah secara lengkap. Seluruh pelajaran dasar tarbiyah ada di dalam buku ini, sehingga cocok dibaca bagi seseorang yang ingin memperbaiki imannya. Dari segi penggunaan bahasa sendiri, buku ini memiliki bahasa yang ringan, sehingga mudah dipahami. Selain itu, penulis agaknya juga mengerti bagaimana darurat keimanan yang ada di dalam umat muslim, sehingga membuat buku ini dengan lengkap dan ringkas. Nah, itu kan kelebihannya. Kelebihan dari buku yang akan kalian ulas isinya. Jelas? Iya, teks ulasan itu adalah teks yang memberikan pendapat atau komentar secara objektif intinya.
Sekarang kekurangan dari teks ulasan. Kekurangan yang ditonjolkan dalam menjelaskan kembali teks tersebut. Di antaranya review, pengulangan, yang dibuat akan lebih bersifat subjektif. Jika yang diulas adalah kekurangannya, maka biasanya yang ditulis akan mendapat pandangan negatif para pembaca tersebut. Kekurangan imajinasi dan pemilihan pengulasan dapat mendampak buruk pada pemahaman pembaca ulasan, serta terkadang sering dijumpai perbedaan pendapat antara penulis ulasan. Nah, contoh di sini. Isi buku ini terlalu ringkas sehingga ada beberapa yang kurang jelas penjelasannya. Selain itu, beberapa diagram yang diselipkan di dalam buku ini sulit dimengerti. Ada beberapa angka-angka di sana yang menandakan surah atau ayat Quran yang mendukung teks. Bagi seseorang yang pernah belajar sebelumnya, mereka tentu paham akan maksud angka tersebut. Tetapi akan menjadi masalah jika buku ini dibaca pemula. Sebab mereka dikhawatirkan tidak mengerti. Juga ada beberapa istilah Arab yang tidak memiliki penjelasan dan tidak ada di catatan kaki. Nah, itu adalah kekurangannya. Jadi maksud di sini adalah buku yang diulas itu adalah buku yang seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya yang membaca itu pemula belum paham dengan bahasa tulisan Arab, mereka akan dikhawatirkan tidak mengerti. Nah, itu kekurangannya. Jadi sulit dipahami. Oke. Selanjutnya, aspek yang dinilai kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Di sini ada 5 poin. Aspek yang dinilai kelebihan dan kekurangan teks ulasan. 1. Kelengkapan unsur-unsur karya yang diulas. 2. Kejelasan penyampaian pesan atau amanat karya yang diulas. 3. Penggunaan bahasa dalam karya yang diulas. 4. Kejelasan mengenai keunikan atau kekhasan suatu karya. 5. Tampilan fisik karya. Nah, maksudnya di sini kelengkapan unsur karya yang diulas. Unsurnya lengkap tidak. Lalu penyampaian pesan amanat yang disampaikan itu jelas tidak. Penggunaan bahasanya yang diulas, penggunaannya jelas. Mengenai keunikan, kekhasan suatu karya, ya kan? Tampilan fisik karya. Sekarang dilihat dari kebahasaan di dalam teks ulasan. 1. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tersebut. Contohnya, misalnya istilah umum. Film, ikan, bunga. Ya kan? Istilah khususnya komedi, gurame, mawar. Maksud di sini umum apa? Yang masih satu. Ya kan? Umum, masih secara umum. Film itu bisa apa saja. Bisa komedi, horor, ya kan? Film sinetron bisa. Itu film. Jadi bisa komedi, bisa horor, bisa percintaan misalnya, bisa film-film yang lain, ya kan? Perkelahian itu masuk ke dalam khusus. Ikan itu masih secara umum.
Nah, secara khususnya ikan apa saja? Gurame, emas, lele, koki, cupang, dan sebagainya. Itu masih khusus. Jadi misalnya menyebutkan, saya makan ikan. Nah, saya makan ikan. Nah, ikan itu berarti masih secara umum. Ya kan? Nah, berarti ikan apa? Bisa ditanyakan, ibu makan ikan apa? Bisa. Tapi kalau sudah menggunakan, saya makan gurame bakar. Nah, jelas. Saya makan ikan gurame bakar. Itu sudah secara khusus. Paham ya? Lanjutnya, sinonim dan antonim. Wah, udah nggak aneh lagi ya. Sudah paham kan? Sinonim itu adalah persamaan. Antonim adalah perbedaan. Nah, di sini contohnya, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Nah, Romeo dan Juliet, berarti kan itu ada persamaan. Antonim, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Nah, besar atau kecil itu lawan kata. Itu yang dinamakan antonim. Nominal. Nominan adalah atau nominal adalah kata benda. Dalam kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret. Nah, konkret itu seperti apa? Meja, buku, bola. Kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nah, nomina juga terbagi atas nomina dasar dan turunan. Contohnya dasar, itu adalah misalnya rumah, jalan. Ya kan? Nomina turunan adalah perumahan, jalanan. Maksudnya di sini apa? Kata dasar yang belum mendapatkan imbuhan. Ya kan? Kalau yang sudah mendapat imbuhan, berarti itu adalah kata nomina turunan. Kata dasar dari rumah mendapat imbuhan pe-an. Jadi perumahan. Jalan mendapat imbuhan akhiran an. Jadi jalanan. Tuh namanya. Paham? Itu yang dinamakan kata benda. Verba atau kata kerja. Verba itu dalam bahasa Inggris. Kata kerja dalam bahasa Indonesia. Verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Nah, memelihara itu adalah kata kerja. Nah, karena subjeknya melakukan tindakan. Tindakannya apa? Memelihara ikan gurame. Verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita sasaran tindakan. Contoh, film horor kini banyak disiarkan televisi Indonesia. Nah, itu adalah tindakan sasaran. Pronomina atau kata ganti yang menggantikan nomina atau prasenomina, misalnya kata ganti orang. Bisa diganti saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, iya, dia, Anda. Itu bisa masuk ke dalam kata ganti orang. Beliau bisa. Lalu kata ganti pemilik. Ku, mu, nya. Ini bukuku. Nah, itu kan kata ganti
pemilik dari kata aku, jadi ku. Mu, jadi dari kata mu. Nya, miliknya sendiri. Misalnya, ini bukunya. Nah, itu. Lalu kata ganti petunjuk, ini itu. Ya kan? Rumahnya itu. Misalnya, itu adalah petunjuk. Kata ganti penghubung, yang. Kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa konjungsi koordinatif. Contohnya dan, atau, tetapi, ya kan? Subkoordinat, jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, belum, sementara. Konjungsi korelatif, baik maupun, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi. Konjungsi antar kalimat, sebaliknya, di samping itu, dan selanjutnya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga kalian paham. Ingat, catatan yang lengkap di-upload di link. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.